Ya, baik ya. Sa apa? Salsabila, Carla ya, Caila ya, oke ya. Saya bisa lihat sekarang ya, udah ketemu ya. Dan gue juga baru tahu nih, lihat ketemu di virtual ya, belum pernah ketemu di ini ya. Ini pada di mana nih? Pada di kantor atau pada di rumah? Halo, ini masih di Saya masih di rumah, Pak. masih di mana? Masih di rumah. Oh, udah di rumah. Masih di rumah. Iya, nanti ada kelas soalnya. Oh, nanti ke ini ya, ke kampus ya. Setelah ini ya. Iya, Pak. Ya, ya, ya. Oke, ini hari ini kita coba ini aja untuk apa? Gimana kira-kira dari materi yang udah disampaikan via YouTube dengan via dokumen PPT, sampai gimana sih pengertiannya kira-kira tentang mata kuliah ini? Gimana? Ada yang bisa ngasih masukan? Kan udah dari ngisi forum, udah justru diskusi juga udah, buat tugas juga udah, dan Bapak udah nilai ya. Yang kemarin tugasnya sudah di ini ya, nanti sekalian Bapak ini. Gimana kira-kira? Coba silakan, siapa nih? Oke, silakan Nasma Fitria. Gimana kira-kira pemahaman dari pertemuan satu sampai dengan pertemuan keenam tentang interaksi manusia dan komputer? Siapa kira-kira? Silakan. Silakan. Norma, gimana? Yang udah di apa? Yang udah diketahuin selama kita udah pertemuan ke-7 nih ya. Coba kira-kira. Silakan siapa? Atau siapa? Silakan. Silakan siapa? Nasma atau Salsabila? Bisa kasih ini, kasih pandangan. Silakan. Apa sih sebenarnya tujuan dari untuk mempelajari interaksi manusia dan komputer itu apa sih yang telah didapat ya? Apa kira-kira? Halo, apa kira-kira? Coba silakan. Sebelum kita mulai, hari ini kita hanya menjelaskan poin-poin kriteria dan tentang proyek penelitian. Nanti ada di kan yang kemarin baru bab satu ya, bab satu ya, bab satu nanti akan disampaikan bab dua, bab tiga. Oke, ada yang bisa kasih ini, kasih masukan dulu sebelum kita memulai. Ada apa kira-kira? Karena nanti ini juga hari ini juga ada pertemuan ketujuh ini ada kuis ya. Kuis ini adalah poin-poin yang ingin disampaikan, yang ingin yaitu rangkuman dari pertemuan pertama sampai dengan ketujuh. Ya Pak, silakan deh sebelum kita mulai. Ada coba sebelah apa nih Ca Caila ya Pak. Udah silakan. Oke silakan. Selamat sore Mas Kel. Apa kabar? Silakan silakan deh. Ya, udah ya. Oke. Kalau menurut saya, Ya, silakan. meningkatkan pengalaman pengguna itu menciptakan interaksi yang positif, menyenangkan, dan bermakna bagi pengguna. Terus Oke. yang kedua yang saya pahami itu untuk meningkatkan kegunaan, yaitu untuk Oke. membuat sistem mudah dipelajari, efisien digunakan, mudah diingat, memiliki sedikit kesalahan, dan memuaskan bagi pengguna. Oke. Itu aja sih Pak beberapa yang udah saya pahami dan pelajari. Oke, gitu ya. Kasih. Jadi dia memudahkan pengguna atau istilahnya daya user friendly ya kan? Gitu ya. Ya bagus. Ada lagi? Siapa? Maaf Pak, Oke, tadi silakan. saya di, di jalan Pak, Oh iya ya, yang dari silakan. Kira-kira materi apa saya. yang di apa yang diperoleh dari hasil forum diskusi sampai kan udah pertemuan ketujuh nih harapannya sih
bisa didapat ya eh, tentang materi itu. Apa? Silakan, Nasma. Apa kira-kira? Eh, yang dari saya pahami itu ada pengantar HCI, bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer, kayak Mhm. misalkan fokusnya pada desain antarmuka yang bikin teknologi bisa nyaman digunakan. Terus Oke, juga ada Paradigm, ada UI UX, itu aja sih Pak. itu ya. Oke ya. Nanti Ya. berarti akan bisa ya mendesain, merancang antarmuka dengan apa? Dengan tools itu ya. Oke, bagus. Silakan apa? eh Caila. Caila udah di rumah nih atau di kantor? Iya Pak, udah di rumah. Di rumah ya. Caila apa ya? Silakan. Caila ya namanya. Panggilannya Caila ya. Iya Pak, benar. Oke, Ya, apa Caila atau Kaila? Biasa kan orang C itu kan saya. Caila ya. Oke, Caila sih. Oke, kita belum pernah ketemu ya secara tatap muka ya. Nah, sekarang udah bisa lihat di Iya. virtual. Ya apa? Kira-kira apa Caila untuk Kurang lebih sama sih Pak. Yang saya pahami juga tentang UI experience-nya. ya? Eh, Oke. Pengembang juga membuat UI yang user friendly, kayak memudahkan pengguna, penggunaannya, tata letaknya, kayak gitu sih Pak. Gitu ya. Kurang lebih. Oke, Hmm. nanti akan ke depan diharapkan dengan adanya ini bisa ya, bisa mendesain ya dengan tool untuk membuat user interface-nya ya. Gitu. Oke, bagus. Silakan siapa? Si Michael. Ayo, Michael, sana. Michael, Miss Michael ya. Pak, Michael lagi di jalan. Oh, lagi di jalan ya. Ya udah, oke lah. Siapa lagi? Berarti Alvin ya. Oke, baik, nggak apa-apa, makasih. Oke ya, jadi untuk tadi udah benar ya poin dari ini dan hari ini adalah contohnya nanti hari ini ada kuis. Yang keduanya adalah nanti coba ya dikumpulkan karena kemarin itu ini kita kumpulkan projectnya itu bab satu, bab 2, bab 3 ya. Oke, untuk seperti ini. Ini ya kita coba ambil contoh project penelitian yang udah dibuat sama si ya Salsabila lah ya. Ya, oke, ini coba kita lihat di sini udah direvisi ya, yang dari Aran Bapak udah direvisi semua ya. Oke, ini contohnya adalah perancangan antarmuka pengguna yang efektif untuk aplikasi mobile berbasis prinsip ya. Coba dilihat di sini, ini ya perancangan ya. Ini kita punya Salsabila aja ya. Ini di sini kan sampai dengan bab ini ya. Di nanti diselesaikan bab 2-nya ya. Bab 2 ini bukan rumusan masalah. Bab 2 ini adalah landasan teori ya. Landasan teori eh, landasan teori udah bisa pakai ini kan? Udah bisa pakai Google apa? Mendeley semua. Mendeley-nya udah ya. Halo? Sudah, Pak. Udah Sudah ya. Pak. Oke ya, nanti dipakai ini pakai Mendeley diambil acuan ya. Diambil acuan di situ. Contohnya di sini misalkan ini ini ya. Jadi misalkan di sini tolong dibikin ini caranya harus ada nanti pakai yang ini sekitar 15 referensi ya. Diambil otomatis referensi dilakukan dengan Mendeley ya. Gitu ya. Jadi eh, misalkan ini ada Mendeley. Oke, ini ya. Nah, ini Mendeley ya. Jadi kalau dari sini caranya adalah
caranya minimum dari judul ini. Jadi judul ini dikonstruk ya. Konstruk itu adalah dipisah-pisahkan per kata dan menjadi yang namanya kelihatan ya, menjadi namanya adalah outline dari penulisan, gitu ya. Untuk tipnya seperti itu. Ini ya, jadi ini ada perancangan. Ini kan bab 2. Nanti tolong, berarti nanti ini yang ini dikumpulkannya adalah eh, pada saat UTS itu ada 2 ya, dikumpulkan satu tugas proyek penelitian, yang keduanya adalah UTS itu proyek yang dianalisis dari proyek ini gitu, berdasarkan proyek yang dibuat gitu ya. Jadi ada kesinambungan dari proyek penelitian dengan UTS ya. Itu ini di seperti ini. Ini ya, di sini kan ada antar bunga. Berarti di yang ini bab 2, bab 2-nya dikonstruk seperti itu. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, dulu deh. Ini coba kelihatan ya. Ini tadi, nah ini kita ambil contoh ya. Laporannya Salsabila, ini kan bab 2. Bab 2 kita lihat dari ambil judul ini yang dikonstruk untuk dijadikan outline penulisan. Jadi kalau udah ada outline ini eh, sudah ini gitu, sudah hal-hal yang perlu apa ditulis itu sudah jelas gitu. Karena sudah dibuat outline-nya gitu ya. Ini seperti ini. Contohnya adalah dan nanti referensinya dibuat dengan Mendeley ya. Ini langsung aja dikonstruk ya. Jadi 221 adalah tentang apa? Tentang pengertian dari antarmuka pengguna gitu ya. Antarmuka pengguna. Oke. Ini ya, ini dicari referensinya antarmuka ini ya. Ini sekitar aturan aturan buatnya adalah eh, satu satu apa? Satu outline satu ini ya diharapkan 3 sampai 4 paragraf ya. Ini dibuat isi dari apa outline satu ini 21 misalkan 21 antar muka pengguna itu harus dijelaskan minimum 3 sampai 4 paragraf ya. Satu paragraf itu berkisar antara 8 sampai dengan 12 baris. Lebih detail ya. Itu satu baris itu ya sekitar 5 sampai 8 kata. Itu lebih detail ya. Jadi teman-teman bisa terarah seperti itu. Yang keduanya adalah ini yang bab 2 ya. Yang keduanya adalah tadi kita lihat di sini apa? Pengertian antarmuka kan. Poinnya di sini kan, antarmuka dijelaskan. Yang keduanya adalah apa? Efektif ya, efektif. Nah, ini efektif. Bisa nggak? Efektif dijelaskan. Pengertian dari efektif apa? Ini dua-dua. Oke, yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah 23. 23 adalah eh, aplikasi mobile. Ya, pengertiannya aplikasi mobile. Aplikasi mobile. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Atau kita lanjut? Lo, gimana? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Untuk 2.1 itu berapa minimal 4 sampai 3 paragraf? Ya, intinya dalam satu apa umumnya gitu dalam satu outline dalam tulisan itu kita menyampaikan informasi mengenai itu ya 3 sampai 4 paragraf tuh. Jadi kita bisa menjelaskan lebih sistematis. Jangan hanya satu paragraf gitu, ya kan? Gitu ya. Umumnya seperti itu ya, 3 sampai 4 paragraf. Ya, betul. Cukup, ya kan? Sudah, Pak. Terima Udah kasih. ya, gitu ya. Jadi semuanya ya, bukan hanya 21 ya, 22, 23 itu kalau 3 sampai 4 paragraf itu kan berdasarkan
3 atau 4 referensi ya yang digunakan gitu. Oke, bagus. Ada lagi? Sebelum kita lanjutkan, ada lagi yang mau bertanya? Udah ngerti ya? Atau gimana? Ini ya, nanti dari project ini nanti diambil. Nanti untuk apa? Untuk miniaturnya ada quiz hari ini yang quiz ke-7 nanti dari project. Jadi ada kesinambungan antara kuis atau nanti di UTS dengan proyek yang dibuat gitu. Ya kan? Misalkan perancangan antarmuka tentang aplikasi mobil. Nanti misalkan di sini ya dijelaskan dari apa proyek yang ini apa sih penerapannya terhadap poin-poin dari jenis antarmuka itu gitu. Gitu ya. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan atau kita lanjutkan? Gimana? Halo? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Kita lanjut ya. Oke, ini berarti ada 21 pengertian antarmuka diambil dan ini berarti karena harus pakai Mendeley ya. Kita ngajuin. Itu yang keduanya efektif. Udah mati lampu ya. Yang kedua 4. 24 ini. 24-nya adalah aplikasi mobil. Prinsip, berarti prinsip ya. Nah, kita ambil prinsip aja. Prinsip IMK. Apa mati nih? Tahu nih Pak. Prinsip IMK. Gitu ya. Ini ya, jadi